Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dunia menyimpan berbagai misteri yang saat ini masih belum banyak yang menemukan secara logika maupun nalar. Tetapi banyak juga penemuan-penemuan benda aneh yang mungkin tidak masuk akal dan mungkin menyeramkan. Berikut 7 temuan aneh yang pernah ditemukan di dunia. Di antaranya: 1. Peta Piri Reis. Peta tersebut ditulis oleh seorang admiral angkatan laut Turki bernama Piri Reis. Peta tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1929. Yang membuat para ilmuwan kagum dan terkejut dengan peta tersebut adalah si pembuat peta menggambarkan bentuk daratan yang akurat. Peta tersebut menggambarkan benua Eropa, Afrika Utara, Brasil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tetapi peta tersebut bisa menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan 300 tahun kemudian. Peta tersebut menggambarkan benua Antartika dengan detail dari wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. 2. Mantra sihir Timur Serbia. Sebuah penemuan gulungan yang pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun lalu. Lalu gulungan yang dibawanya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon di dalamnya terdapat kekuatan baik dan jahat yang berada di dalamnya. Dan peneliti berusaha untuk menerjemahkan tepat apa yang mantra tersebut katakan yang menggunakan abjad Yunani. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Mereka kebanyakan berisi ramuan cinta agar seseorang jatuh cinta, namun ada pula yang berisi kutukan. Meski belum berhasil diterjemahkan, tulisan tersebut akan membawanya pada malaikat atau iblis, dan muncul keyakinan bahwa tulisan tersebut tidak ditulis oleh manusia melainkan iblis. 3. Komputer kuno. Komputer merupakan teknologi canggih yang ada saat ini, tetapi ada penemuan yang mengejutkan banyak pihak. Penemuan benda tersebut dipercaya sebagai penemuan komputer pertama di dunia. Mekanisme Antikythera, sebuah benda yang mirip benda jam ditemukan di pulau Antikythera, tepatnya Yunani pada tahun 1902. Benda tersebut memiliki usia kurang lebih 2000 tahun. Para ilmuwan berpendapat bahwa benda tersebut digunakan untuk meramalkan posisi bintang. Desain benda tersebut begitu rumit membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan atau ada di zaman dahulu? 4. Guha Longyu. Guha tersebut merupakan sebuah gua buatan manusia pada zaman dulu. Gua tersebut dibuat oleh orang-orang Tiongkok pada tahun 2012 sebelum Masehi. Luas gua ini sebesar 30.000 mil. Gua tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1992, sekaligus menjadi penggalian bawah tanah terbesar saat itu. Gua tersebut juga membuat para arkeolog dan ilmuwan bingung karena ukuran gua ini amat besar. Diperkirakan gua tersebut dibangun dengan membutuhkan lebih dari 1000 orang untuk membangun gua megah tersebut. Namun hal tersebut hanyalah hipotesis awal, faktanya sampai saat ini belum ditemukan alat-alat kuno untuk membangun gua tersebut dan tidak ada literatur yang mendukung tentang gua tersebut. 5. Codex Gigas. Codex Gigas adalah kitab yang terkenal dengan sebutan The Devil Bible, memiliki tinggi 36 inch, lebar 20 inch, dan tebal 8, inch, berisi 320 halaman. Namun pada suatu waktu 10 halaman terakhir telah dipotong. Juru tulis yang menciptakan The Devil Bible tidak diketahui. Para peneliti percaya bahwa buku ini adalah ciptaan dari satu orang. Mitos yang beredar dari kitab ini adalah konon kitab Codex Gigas ketika diciptakan melibatkan iblis, karena beberapa halaman di beberapa bagian terdapat gambar iblis. Kemudian mitos lain yang paling terkenal adalah juru tulis dari kitab tersebut menukar jiwanya dengan iblis untuk menyelesaikan buku tersebut dalam satu malam. 6. Baterai Baghdad. Baterai merupakan sebuah benda yang dapat menghantarkan arus listrik yang biasa kita gunakan untuk mengisi alat-alat elektronik. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di Baghdad, Irak. Penemuan baterai tersebut membuat para ilmuwan heran dan kagum, karena benda ini memiliki ciri dan fungsi yang sama dengan baterai pada zaman dahulu.
padahal penemuan ini berasal dari tahun 250 sebelum Masehi. 7. Surat Iblis tahun 1676. Sebuah surat diyakini berusia lebih dari 300 tahun ditemukan. Tulisan tersebut ditulis oleh seorang biarawati bernama Maria yang mengaku kerasukan setan. Surat tersebut ditemukan pada tahun 11 Agustus 1967. Wajah biarawati tersebut diselimuti tinta dan tangannya memegang sebuah surat yang konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Surat tersebut kini diletakkan di Museum Silsilia. Untuk menafsirkan maknanya di mana 14 kode tertulis membuat penelitian kewalahan. Surat tersebut menyebut Tuhan sebagai beban berat. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan berpikir bahwa Dia bisa membebaskan makhluk hidup. Sahabat yang beriman, itulah 7 penemuan aneh yang ditemukan di dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual, bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual, bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra, maka kencingnya juga tidak bisa diindra. Warnanya tidak nampak, basahnya tidak terasa, baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah, apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan. Pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan. Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan. Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga matahari meninggi. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam. Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar.
Sahabat yang beriman, semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitan dan laknatullah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.